Baik, sebelumnya selamat pagi. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Nilu Arnita Suciantari. NPM saya 227551107, kelas 2D Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis sampel besar. Sebelumnya, hipotesis yaitu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Contoh, rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. Yang kedua, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yaitu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak atau tidak. Lalu ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher, yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak setelah pengujian. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0, dan biasanya H0 ditolak. Dengan demikian, apabila H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah ditolak. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata atau kritis atau tingkat risiko adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 dikurang C. C adalah tingkat keyakinan, di mana semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai alfa. Besar kecilnya nilai alfa tergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Lalu yang ketiga ada menentukan uji statistik. Uji statistik sendiri adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Ada berbagai macam uji statistik, contohnya yaitu seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Kemudian untuk rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan Sx. Di mana keterangannya yaitu Z sama dengan nilai X, kemudian X bar adalah rata-rata hitung sampel, lalu mu sama dengan rata-rata hitung populasi, dan Xx sama dengan standar error sampel. Kemudian yang keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga
menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Lalu prosedur yang kelima atau yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah. Lalu selanjutnya ada uji signifikasi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah atau disebut dengan one-tailed test digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Kemudian pengujian dua arah atau two-tailed test biasanya digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0, dan tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan ini tidak menunjukkan satu arah sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Lalu selanjutnya, menguji hipotesis rata-rata dan populasi sampel besar. Ada tiga hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan populasi sampel besar, yaitu yang A, proses pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, yaitu mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai dengan pengambilan keputusan. Lalu yang B, yang diuji dalam hal ini yaitu rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Kemudian selanjutnya yang C, sampel besar, di mana sampel besar sendiri adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar, diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dari uji Z. Lalu selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Kemudian di sini membahas tentang jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.